pagi anak-anak. Mari kita lanjutkan pembahasan sifat koligatif larutan non-elektrolit, yaitu sifat yang kedua, kenaikan titik didih atau delta TB. Rumus yang kita gunakan yaitu delta TB sama dengan M dikali KB. M ini atau molalitas sama dengan A per MR. A di sini gram terlarut ya, dikali 1000 per pelarut ya. Pelarut apa yang digunakan? Biasanya pelarut air. Silakan dibaca ya. Karena di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan ini ya. Yang Ibu ingatkan yaitu TB atau titik didih larutan sama dengan titik didih pelarut ditambah kenaikan titik didih. Jadi kalau pelarut air itu kan titik didihnya 100 derajat Celcius. Jadi nanti titik didih larutan sama dengan 100 derajat Celcius ditambah kenaikan titik didih yang kita ketahui atau kita hitung. Contoh soalnya yaitu Ibu bacakan dulu. Sebanyak 18 gram glukosa, massa molekul relatifnya 180, dilarutkan ke dalam 250 gram air. Nah, konstanta daripada kenaikan titik didih air itu sama dengan 0,52 derajat Celcius. Titik didih larutan adalah berapa? Nah, untuk menjawab soal ini kita tulis dulu yang diketahui ya. Ini diketahui, kita tulis dulu diketahui. Yang diketahui ini 18 gram ini adalah gram terlarut. Gram terlarut atau massa terlarut glukosa yaitu 18 gram. Nah, kemudian MR-nya langsung aja. Massa molekul terlarut glukosa sama dengan 180 gram per mol. Kemudian 250 gram itu adalah pelarutnya, yaitu gram pelarut atau massa pelarut air sebanyak 250 gram. Nah, ini konstanta air atau KB air sama dengan 0,52 derajat Celcius. Mari kita masukkan ke rumus yang di atas, yaitu di sini nanti kita kerjakan ya. Ditanya, kita tulis dulu ditanyanya, yaitu T, ini TB ya. TB atau titik didih larutan sama dengan berapa derajat. Baru kita masuk ke rumusnya yang ini ya. Delta TB sama dengan molalitas dikali konstantanya ya. Molalitas dikali konstanta daripada air. Molalitas itu sama dengan gram terlarut dibagi MR terlarut dikali 1000 per P. 1000 per P dikali KB. Nah, gram terlarutnya tadi sudah ada di sini yaitu 18 gram. 18 gram dibagi MR terlarut. MR-nya tadi 180 gram per mol dikali 1000 per 250. Ini gram, kemudian ini juga gram dikali KB. KB-nya tadi 0,52 derajat Celcius ya. Jadi
ini kita coret, ini 4. Nah, hasil akhirnya ini sama dengan 0,208 derajat Celcius. Nah, ini dapatnya ini adalah kenaikan titik didih. Jadi baru kita lanjutkan kepada rumus titik didih larutan atau TB-nya. Maka TB sama dengan TB air ditambah dengan delta TB. Hasilnya ya sama dengan 100 derajat Celcius ditambah 0,208 derajat Celcius. Jadi hasil akhirnya sama dengan 100,208 derajat Celcius. Nah, jadi perlu diingat titik didih larutan sama dengan titik didih pelarut. Pelarutnya tadi air ditambah delta TB. Ini untuk contoh soal kenaikan titik didih. Kita lanjutkan untuk nomor 3 yaitu penurunan titik beku. Ya, rumusnya mari kita lihat. Delta TF sama dengan M dikali KF. Jadi apa bedanya dengan nomor 2? Yang membedakan hanyalah KF, di sini KB, di sini KF. Jadi kita langsung aja ya, kita langsungkan saja ya, ini rumusnya. Nah, kemudian perlu diingatkan bahwa ya titik beku larutan 0 derajat Celcius ya. Jadi titik beku larutan itu 0 derajat Celcius. Jadi kalau kita cari titik beku larutan sama dengan ya titik beku pelarut air yang 0 derajat Celcius dikurang penurunan titik beku. Ya, mungkin ada ibu salah kata, ibu ulangi dulu. TF larutan itu adalah ya titik beku pelarut air dikurang penurunan titik beku. Ya, mari kita masuk ke contoh soal. Kita langsung tanpa kita baca, langsung saja kita tuliskan diketahuinya ya. Seperti nomor 2 tadi. Diketahui. Nah, ini. Zat terlarutnya urea, masanya 15 gram. Berarti gram terlarut urea sama dengan 15 gram. 15 gram. Kemudian pelarutnya sama juga. Di sini tadi pelarutnya 250, di sini juga pelarutnya 250 gram. Atau kita sebut dengan pelarut ya. Pelarut atau gram pelarut atau pelarut 250 gram. Nah, kemudian massa molekul relatif urea atau MR terlarut sama dengan 60 gram per mol. KF-nya atau konstanta titik bekunya sama dengan 1,86 derajat Celcius. Ditanya adalah ini, maka titik beku larutan. Berarti yang ditanya sama dengan titik beku larutan. Titik beku larutan atau yang disingkat dengan TF. Ya. Kita jawab di samping ini. Ya, jawab
itu adalah molalitas, yaitu gram zat terlarut urea dibagi dengan massa molekul relatif urea dikali 1000 per pelarut, yaitu pelarut air dikali dengan Kf. Kita masukkan angkanya. Gram terlarut tadi 15 gram. 15 gram dibagi dengan MR-nya. MR-nya urea itu sama dengan 60 gram per mol dikali 1000 per pelarutnya. Pelarutnya tadi pelarut air itu 250 ya. Dikali Kf-nya itu yaitu 1,86 derajat Celcius ya. Yang kita coret ini jawabnya 4 ya. Hasilnya sama dengan 1,86 derajat Celcius. Nah, ini adalah delta TF atau penurunan titik beku. Tadi yang ditanya adalah titik beku larutan. Jadi kita jawab di sini titik beku larutan atau TF ya. TF sama dengan ya titik beku air dikurang dengan nih delta TF ya. Ini titik beku larutan sama dengan titik beku air dikurang penurunan titik beku, berarti sama dengan 0 derajat Celcius dikurang 1,86 derajat Celcius ya. Jadi hasilnya sama dengan negatif 1,86 derajat Celcius. Kita sudah memberikan contoh untuk kenaikan titik didih atau delta TB ya. Ibu hanya memberikan satu contoh ya, jadi anak-anak bisa mengembangkan lagi dari buku paket. Kemudian nomor 3 untuk contoh penurunan titik beku ya, yang sudah kita bahas tadi ya. Semoga anak-anak dapat mengembangkannya dan dapat bermanfaat soal yang kita bahas ini untuk menjawab soal-soal untuk sifat koligatif larutan elektrolit di pertemuan yang berikutnya. Selamat pagi.